Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Indriawati dari kelas Biologi A semester 4 akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu daur hara, yaitu adalah siklus sulfur. Nah, daur hara sendiri sering disebut dengan daur biogeokimia, yaitu merupakan daur atau siklus yang terjadi atau mengalir pada komponen abiotik menuju komponen biotik yang kemudian akan dikembalikan lagi kepada komponen abiotik. Nah, di dalam siklus atau daur tersebut tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga melibatkan adanya reaksi kimia yang terjadi di dalam lingkungan. Nah, daur tersebut diantaranya yaitu ada daur sulfur, daur oksigen, karbon, nitrogen, dan hidrogen. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai siklus sulfur. Siklus sulfur merupakan perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida yang kemudian akan menjadi sulfat dan kemudian dikembalikan lagi menjadi hidrogen sulfida. Nah, sulfur sendiri ditemukan di alam ini dalam berbagai bentuk. Misalnya pada tanah, sulfur ditemukan dalam bentuk mineral. Sedangkan di udara, sulfur juga ditemukan yaitu dalam bentuk gas sulfur dioksida, dan di dalam organisme sulfur ditemukan dalam bentuk penyusun protein. Adanya aktivitas dari gunung berapi, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, dan adanya sumber air yang mengandung belerang merupakan penyumbang adanya sulfur. Nah, ketiganya ini menyumbang sulfur dalam bentuk SO2, yang mana apabila zat tersebut naik ke permukaan udara, maka akan teroksidasi menjadi sulfat atau SO4. Selain itu, sulfur juga dihasilkan oleh adanya penguraian zat-zat organik yang dilakukan oleh mikroorganisme, di mana zat-zat tersebut akan menghasilkan sulfur dalam bentuk H2S. Zat H2S ini akan terserap oleh tanah atau juga dapat naik ke udara. Gas SO4 yang naik ke udara di atmosfer akan teroksidasi dan akan membentuk sulfat atau SO4 yang kemudian akan turun kembali ke bumi bersama dengan air hujan. Nah, kandungan sulfat yang terlalu berlebihan di atmosfer ini merupakan suatu hal yang berbahaya karena dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Sementara itu, gas H2S yang masuk ke dalam tanah akan tereduksi menjadi unsur tunggal, yaitu unsur sulfur atau S. Yang kemudian unsur tunggal tersebut akan teroksidasi menjadi SO4 dengan bantuan bakteri. Yang selanjutnya SO4 tersebut akan melewati fase reduksi lagi yang juga dibantu oleh bakteri menjadi H2S kembali. Nah, jadi sulfur ini mengalami perputaran yang awalnya dihasilkan oleh alam seperti misalnya gunung berapi, kemudian adanya penggunaan bahan bakar fosil yang akan menghasilkan sulfur yang kemudian akan diserap oleh tanah ataupun naik ke udara. Nah, sulfur tersebut yang kemudian naik ke udara akan dijatuhkan kembali dalam bentuk hujan yang kemudian akan diserap oleh tanah, dan di dalam tanah kemudian akan diproses oleh mikroorganisme. Selain itu dapat juga diserap oleh tumbuhan. Nah, tumbuhan tersebut juga akan dimakan atau dikonsumsi oleh binatang. Tentunya binatang tersebut juga akan mendapatkan sulfur dari pohon tersebut, dan begitu seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.